Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Boom! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan.
Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan."
Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri.
Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan, Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. 2 bola kecil ini adalah Phobos dan Deimos, bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Phobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Phobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars, mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Phobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dahsyat. Tapi tunggu, masih ada lagi. Phobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dahsyat. Para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil seperti Phobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Phobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa kan?
puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars, seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Phobos disebabkan oleh gaya pasang surut, tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu empuk. Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lekukan-lekukan di permukaannya. Tapi jangan khawatir, dengan kecepatan yang dimiliki Phobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Phobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moon Exploration JAXA atau yang disingkat MMX. Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi 2 bulan Mars, Phobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Phobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. 7 peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Phobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Phobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumpukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars, dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya, dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan, tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya, bukan ide yang bagus. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Ia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Phobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS, bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulant. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan 3 jenis padi, 1 padi biasa dan 2 padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak, jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung 1 garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur 1/4 tanah pot dengan simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya, tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi. Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika 2 peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, "Hei, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi, karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini." Kalian benar,
Diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat khatulistiwa Mars. Benar, ada es di Mars, bahkan di dekat ekuator. Ini berita besar, dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk celah gletser dan kumpulan moraine. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu. Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat, dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apa lagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat. Itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi. Dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu.
Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat Gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen, artinya kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya, dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet.
Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh dari sana saat itu. Semoga. Grand Canyon di Arizona jauh lebih jumbo dari negara bagian Rhode Island. Kota Manhattan di New York pun bisa muat di dalamnya. Widih, karena super besar, tempat ini juga punya cuaca sendiri. Tapi ngarai besar di alam semesta bukan cuma Grand Canyon loh. Valles Marineris bahkan jauh lebih besar. Ngarai ini berlokasi di Mars dan sepanjang hampir seperempat kelilingnya kurang lebih 10 kali panjang Grand Canyon. Malahan, kamu juga bisa lompat pakai parasut karena medannya sangat curam. Casey Valles juga terdapat di Mars. Gugusan ngarai ini kemungkinan telah menjadi pusat banjir besar di planet tersebut. Di seluruh planet merah ini terdapat kanal dan ngarai besar. Ada juga Theo Valles. Nah, di tempat inilah air Mars purba dan lava vulkanik panas saling menyatu. Menurut para ilmuwan sih gitu. Yang satu ini juga nggak kalah jumbo. Sebutannya Ares Vallis. Sampai saat ini, Ares Vallis masih menyandang predikat sebagai sistem drainase terpanjang. Kamu nggak nyangka ya kalau di Mars juga ada saluran air, sungai, dan dataran banjir? Di masa awal pembentukannya, Mars kemungkinan beriklim hangat dan basah. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah ngarai kering sejauh mata memandang. Ithaka Kasma kelihatan mirip bopeng raksasa yang ada di Tethys, satelit Saturnus. Ukurannya 4 kali lebih panjang dan sekitar 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Dan umurnya sudah miliaran tahun. Belum ada yang pernah menjelajah langsung di tempat ini sih. Kita cuma bisa melihat fotonya berkat pesawat luar angkasa Voyager 1. Great Valley di Mercurius bikin Grand Canyon kelihatan mungil aja deh. Pesawat luar angkasa milik NASA, Messenger, berhasil mengambil foto formasi besar ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ngarai ini juga dikelilingi oleh dua objek yang sangat besar, Enterprise dan Belgica. Entahlah, apa maksudnya? Satelit terbesar di Pluto, Charon, punya ngarai bernama Argo Kasma. Ukurannya bukan main besarnya. Meski sudah tercoret dari kakak tata surya kita, boleh dong si Pluto unjuk kebolehan dengan ngarai besarnya. Di bumi pun, Grand Canyon punya saingan berat. Ngarai Yarlung Sangpo merupakan ngarai terdalam di bumi. Lokasinya ada di Himalaya, Tibet. Sebagian orang menamainya sebagai ngarai Everest. Dasarnya bisa memuat gedung setinggi 2000 lantai. Lembah Sungai Indus sangat besar dan mencekam. Lokasinya ada di Pakistan dan ukurannya sekitar 3 kali luas lapangan bola. Sungai Indus, salah satu sungai terbesar di Asia, mengalir melalui tebing terjal ini. Di sini juga terdapat hiu balen dan porpoise, sejenis lumba-lumba. Colca Canyon di Peru tidak begitu jauh dari Machu Picchu. Ngarai tinggi ini menjadi rumah bagi unggas terbang terbesar di dunia, Condor Andes. Bentang sayapnya mencapai 3 meter. Di Nepal, tepatnya di Himalaya, terdapat lembah kali Gandaki yang spektakuler. Tidak ada yang tahu pasti kedalamannya, tapi kemungkinan sekitar 5 kalinya Grand Canyon. Pemandangannya super lengkap. Ada di ketinggian, udaranya tipis, dan dikelilingi bentang alam yang unik. Eits, tapi hati-hati loh ya, jangan asal mendaki kalau kamu tidak berpengalaman. Ngarai Cooper berada di utara Meksiko. Di sini, banyak atlet terkenal dunia yang berlari maraton hanya untuk bersenang-senang. Bahkan ada yang sampai bolak-balik. Ada 6 ngarai yang saling menyatu. Dan di bagian terlebarnya terdapat 2 air terjun tertinggi di Meksiko. Cooper Canyon juga punya bentangan zip line terpanjang. Dan salah satu jalur kereta api paling menakutkan di dunia. Awas, jangan ngintip ke bawah.
Di Amerika Serikat, terdapat ngarai yang kurang beken meski lebih dalam dari Grand Canyon, namanya Hell's Canyon, dan lokasinya ada di perbatasan negara bagian Oregon dan Idaho. Di tengah-tengah ngarai ini mengalir Snake River, ada juga Seven Devil Mountain Range. Wih, namanya kok ngeri ya. Ngarai Kings berada di area Taman Nasional Yosemite, kedalamannya sekitar 1,5 kali Grand Canyon. Tak jauh dari sana terdapat pohon terbesar di bumi, yaitu General Grant. Ngarai terbesar di Australia yaitu Copper Tree Canyon. Untuk mengunjunginya, kamu bisa dibayar loh. Sebetulnya, nggak juga sih. Beberapa pesepeda dan orang yang camping di sana sangat beruntung karena telah menemukan batu permata di tepi sungainya. Kalau beruntung, kamu juga bisa melihat seni batu berumur 2000 tahun. Tiger Leaping Gorge seolah berasal dari negeri dongeng saja ya, tapi tempat ini emang nyata, dalam dan cukup menakutkan. Menurut legenda, konon ada harimau yang dikejar-kejar, lalu benar banget. Hewan ini melompati sungai yang ada di dasar tebing dengan memanfaatkan batu yang tertata rapi, tepat di tengah-tengah sungainya. Great Rift Valley 15 kali lebih panjang dari Grand Canyon. Jadi panjangnya sekitar triliunan kilometer. Lembah ini membentang di antara dua benua dan menjadi rumah bagi 30 danau. Canggihnya lagi, bisa dilihat dari luar angkasa. Jadi, kalau suatu saat kamu melayang di kosmos sana, jangan lupa cari lembah ini ya. Ngarai Kota Huasi nggak cuma dalam, tapi sangat dalam. Ngarai ini punya jalur rafting, kayak, dan hiking yang ekstrem. Nyamuknya juga tak kalah ekstrem. Ngarai yang ada di Tibet ini pasti jadi pemegang rekor dunia. Coba aja tanya ke Mbah Google soal ngarai yang bernama Ngarai Polung Sangpo. Nggak ada satu foto pun yang akan muncul. Parah sih. Padahal kan udah tahun 2021. Jadi penasaran deh, memangnya ada apa di bawah sana? Palingan juga sungai. Ngarai Chicamoca di Kolombia kurang lebih sedalam Grand Canyon. Buat kamu yang suka olahraga ekstrem cocok banget nih. Semuanya menantang adrenalin, zipline, kano, paragliding, bahkan kereta gantungnya juga ekstrem. Untuk menjajalnya, kamu akan menghabiskan waktu selama 25 menit. Medannya juga terjal. Di Greenland, terdapat Greenland Grand Canyon sepanjang beratus-ratus kilometer. Air dari gunung es yang mencair, terus mengalir melalui ngarainya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh NASA. Ada ngarai yang sangat besar di Antartika, tapi masalahnya cuma satu, kita nggak bisa melihatnya. Belum lagi, suhunya super dingin, dan di mana-mana cuma ada salju. Laut juga punya ngarai besar loh. Zemchak Canyon merupakan salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia. Letaknya di lepas pantai Alaska dan menjadi habitat bagi anjing laut, lumba-lumba, dan paus. Ngarai terdalam di bawah air sekitar 6 kali kedalaman Grand Canyon. Ya, mana lagi kalau bukan Palung Mariana yang tersohor itu. Coba deh nyelam ke dasarnya. Kamu akan menyabat rekor sebagai penyelam terdalam sepanjang sejarah. Wah, ini keajaiban bawah laut kita yang lain. Grand Bahama Canyon. Sejumlah gedung Empire State yang di New York itu akan tenggelam di dalamnya kalau kita ceburkan semuanya. Monterey Bay memang terlihat kurang menakutkan, tapi kan tetap aja ngarai. Ada lanternfish, cumi-cumi, penyu, ikan batu, dan berang-berang laut. Semua kongko bareng di sini. Oh, nggak ketinggalan ribuan ubur-ubur. Jadi perlu jaga jarak biar nggak kena sengatannya. Ada juga giant carp di sekitar ngarai itu, serta rumput laut yang bisa tumbuh sampai 30 meter. Hudson Canyon mengalir dari pelabuhan New York langsung menuju laut dan airnya sangat kotor. Memang ada formasi karang dan spons laut dalamnya sih, tapi dasar airnya mengandung banyak sampah dan tumpukan lumpur dari saluran pembuangan. Aviles Canyon ada di lepas pantai Spanyol. Ngarai bawah laut terdalam di dunia ini termasuk dari segelintir area yang menjadi habitat cumi-cumi raksasa. Ngarai ini terkenal dengan karang putihnya dan suhunya sangat dingin.
Bremer Canyon di Australia merupakan ngarai bawah laut yang besar dan berbahaya, terutama bagi cumi-cumi raksasa. Hewan ini Ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat, serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dahsyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Iya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3/4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah, mirip dengan tabrakan Chicxulub di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol. Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan Pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu, kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1.500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan. Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter, hampir setinggi Menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Chicxulub di planet kita. Asteroid Chicxulub seperti yang kita kenal sekarang diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Hantamannya sangat kuat sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dahsyat sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat, yakni tsunami Samudra Hindia yang menghantam Indonesia pada tahun 2004. Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 km. Itu seperti 2 Burj Khalifa, yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah, tapi dalam prosesnya air laut itu hanya tertahan di tepi kawah dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan, ada bangunan 3 lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter.
itu lebih tinggi dari patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya satu, tapi 2 mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh 2 tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara 2 tabrakan ini, Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya, air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain, tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong, asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dahsyat kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19-29 km. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir, gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30.000 objek yang mengitari bumi akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh, di tahun 2004, para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3%. Asteroid tersebut diberi nama Apophis. Ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apophis akan melintas pada jarak sekitar 30.000 km dari permukaan bumi. Tapi, meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029, bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita, konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak, hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi. Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gagasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih, tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata, kayak yang di film-film itu. Salah satunya, kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya, atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan, atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi, asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada 3 jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0 adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan, yaitu membelokkannya dari lintasannya. Dalam kasus ini, para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pengintai. Wahana ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang batu antariksa itu. Baru setelah itu, wahana utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih akurat, perjalanannya akan jauh lebih produktif. Dan kalau para ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirimkan pengintai dan wahana antariksa kecil bersamaan. Wahana antariksa akan membelokkan asteroid sedikit dari lintasannya. Kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data ini, wahana antariksa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih halus.
Kalau metode ini tidak ada yang berhasil satupun, kita bisa mencoba masuk ke dalam tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi dalam kasus ini, kita harus menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan hidup setidaknya selama beberapa dekade. Ditambah lagi, kita harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang bisa menjaga udara dan air tetap segar. Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan berterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars, dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini planet merah ini memang tampak kering dan berdebu. Tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi. Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolis Dorsa. Ternyata bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat, yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudera yang sangat luas. Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudera seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. Kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair. Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu di manakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini, lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir, dan debu di bawah dataran utara yang disebut Vastitas Borealis. Atau, air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric sputtering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celcius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film Badai Pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dahsyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam 3 tahun di Mars, sekitar 5,5 tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet.
Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global. Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dahsyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan. Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar. Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap daripada lanskap di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang Khatulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa. Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar. Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi, dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet. Cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah.